Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk teman-teman yang belum dapat tempat duduk, boleh dicari tempat duduk yang kosong. Ini di depan juga masih kosong. Yang sudah dapat tempat duduk, boleh duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya, kita merupakan pekerja Kristus yang mulia. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Pekerja Kristus yang mulia dengan penuh sukacita. Boleh sambil berdoa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, untuk itu dipersilakan untuk semuanya, adik, kakak, abang, dan teman-teman untuk duduk dengan
Kita duduk yang tertib, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat kepada kami, hingga kami dapat berkumpul di sini Bapak untuk memuji dan mengagungkan Bapak saat kita melaksanakan ibadah pada jenjang. Tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Bapak. Teman-teman kami, saudara kami yang belum dapat hadir atau sedang dalam perjalanan, kalian melindungi mereka agar mereka dapat berkumpul di sini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Kiranya acaranya bisa menjadi berkat bagi semua orang Bapak. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, Ikut Dikau Saja.
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat-Mu kami dapat berkumpul pada sore hari ini dalam berbagai agama yang Bapa. Tuhan, kami membawa ibadah pada sore hari ini dalam tangan-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan setiap adik-adik kami yang memasuki jenjang pelayanan yang baru. Kiranya Engkau membimbing mereka agar terus bertumbuh dalam iman, setia mengikut Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh banyak orang. Kami juga berdoa bagi para pendeta, sintua, pembina, pengurus, dan seluruh pelayan di gereja ini. Berikanlah kesehatan, hikmat, dan semangat agar mereka tetap setia melayani Engkau. Kami menyerahkan juga setiap jemaat yang sedang sakit, berduka, atau menghadapi berbagai macam hubungan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, kesembuhan, dan juga jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para pemimpin bangsa dengan hikmat, kejujuran, dan rasa takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin Indonesia dengan adil serta membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Peliharalah negeri kami ya Bapa, dalam damai dan persatuan dan kerukunan. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi seluruh kami, dan biarlah firman-Mu dapat hidup dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa syafaat yang kami sampaikan. Lalu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan khotbah dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Khairul Somri. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kidung Pujian, menyanyi Haleluya. Bapa
benar yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 15. Kita baca responsoria. Saya mulai dari ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Amanginam saudara-saudari yang terkasih, topik ibadah kita hari ini dalam ibadah pindah jenjang adalah next level faith atau level iman selanjutnya, yang artinya kalau kita melihat ataupun menganalisa tema ini, berarti kita diajarkan bahwa iman itu tidak boleh ada di level yang sama terus menerus. Ibaratnya kita sedang bermain games, tanda bahwa kita telah menguasai, tanda bahwa kita telah berhasil melampaui game tersebut adalah dengan naiknya level. Ada di level yang mudah, ada yang standar, dan ada yang level sulit. Pasti semua ada tantangan dalam setiap level masing-masing. Dan hari ini dalam ibadah pindah jenjang, kita pahami bahwa semakin kita bertumbuh, semakin kita menua dalam umur, seharusnya iman kita, level iman kita juga semakin bertumbuh dan semakin baik dan semakin sempurna. Oleh karena itu dalam firman Tuhan hari ini dalam kitab Efesus pasal 4, sebelum kita melihat inti pokok dari pengajaran Paulus dalam nas ini, kita lebih dahulu melihat latar belakang kota Efesus. Kota Efesus adalah kota megapolitan. Mengapa disebut kota megapolitan? Karena Efesus adalah kota yang besar, kota yang sangat makmur, bahkan boleh dikatakan kota ini sangat kaya raya. Kota Efesus adalah kota yang sangat kaya raya, beragam budaya, karena kota Efesus adalah pusat dari perdagangan. Kota Efesus juga dikenal sebagai kota pusat agama karena di sana ada patung Dewi Artemis yang saat itu dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Jadi banyak orang yang datang ke Efesus bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk berwisata rohani, istilah sekarang ini. Mereka ingin berwisata rohani ke sana, berkunjung ke kuil ataupun mengunjungi patung Dewi Artemis untuk memohon kemakmuran. Jadi teman-teman Amanginang, boleh dikatakan kalau Efesus ini memiliki latar belakang masyarakat yang bercampur budaya,
bercampur agama, sehingga banyak rupa-rupa pengajaran di sana, baik pengajaran filsafat, tahayul, dan juga praktik magis yang setiap hari berbenturan di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu ternyata hal ini berdampak besar bagi iman orang Kristen. Jadi jemaat Efesus saat itu masih berusia sangat muda, baru 3,5 tahun ditinggalkan oleh Paulus. Kemudian sesudah 3,5 tahun ditinggalkan oleh Paulus, ada berita bahwa ada guncangan, ada persoalan, ada permasalahan, ada bibit-bibit perpecahan terjadi di jemaat Efesus. Karena apa? Karena pengaruh atau dampak dari luar iman Kristen yang akhirnya menghasut dan menyesatkan iman orang-orang Kristen saat itu. Para pengajar-pengajar sesat di kota Efesus akhirnya menumbuhkan bibit perpecahan di tengah-tengah kesatuan jemaat. Dan bahkan dikatakan dalam firman Tuhan kita hari ini di ayat yang ke-14, mengombang-ambingkan. Kalau kita analisa ayat ini diibaratkan seperti kita berada dalam sebuah kapal mengarungi laut. Ombak laut itu akan terus-menerus mengombang-ambingkan kapal kita. Jadi iman jemaat di Efesus saat itu digambarkan sedang terguncang, sedang terombang-ambing. Kalau di bahasa maka tidak pedang adong hahotanna. Apa ya bahasa Indonesia ini? Tidak ada dasar yang tidak ada dasar yang teguh. Mereka terpengaruh, mereka terdampak oleh pengajar-pengajar yang ada di sekitar mereka. Sehingga dalam kondisi ini Paulus datang untuk menuliskan suratnya meskipun dia berada dalam penjara. Tujuannya adalah supaya jemaat itu menjadi satu dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus dengan saling mengasihi. Tujuannya adalah supaya jemaat itu satu dan imannya bertumbuh. Yang pasti iman yang bertumbuh adalah iman yang sudah levelnya naik seperti tema ataupun topik ibadah kita hari ini. Jadi teman-teman, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 dan ke-16 tentang firman Tuhan hari ini, di sana Paulus mengingatkan supaya iman orang Kristen itu bertumbuh. Dan ini menjadi refleksi kehidupan kita saat ini, baik anak sekolah minggu yang mau naik ke pra-remaja, baik pra-remaja yang mau naik ke remaja, baik dari remaja mau naik ke Naposo, dan dari Naposo ke Lansia. Berarti kalau Naposo naik ke Lansia, pengisi tadi yang boleh ditanami. Pengisi tadi di ayat yang ke-11 kita diingatkan bahwa Dia atau Kristus memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi yang mengingat dan juga saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini kita menemukan bahwa dalam kehidupan beriman kita, kehidupan bergereja kita ternyata memperoleh fasilitas supaya menunjang iman kita semakin lebih baik dan semakin menjadi sempurna, yaitu kita difasilitasi melalui para pengajar-pengajar dan para gembala-gembala. Tujuannya adalah supaya iman kita bergerak naik dan tidak diam atau stagnan, supaya iman kita bertumbuh dan bergerak naik dan tidak diam di tempat. Sehingga di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga kita jangan lagi menjadi seperti anak-anak. Kalau dikatakan di ayat yang ke-13 dan ke-14 ini jangan seperti anak-anak, kalau dari bahasa Yunaninya anak-anak yaitu nepioi, atau dari kata dasarnya nepios, dari dua kata ne dan epos. Ne artinya tidak dan epos artinya bicara. Jadi
pertumbuhan iman yang digambarkan seperti anak-anak ini bukanlah tubuhmu yang masih tetap stay atau fisikmu yang tetap sama seperti anak-anak. Tetapi kalau nepioi atau nepios adalah dia imannya diibaratkan seperti seorang bayi yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu iman harus bertumbuh terus seiring berjalannya waktu. Sehingga adik-adik, yang mau disampaikan dalam kelas ini adalah the next level faith adalah seiring berjalannya umurmu, seiring berjalannya usiamu, imanmu juga harus bertumbuh. Jangan tubuhmu, fisikmu semakin menua, semakin besar, naik dari sekolah minggu ke pra-remaja dan selanjutnya, tetapi imanmu sama seperti nepioi. Artinya dia seperti anak yang tidak bisa berbicara, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan. Dia sangat bergantung kepada orang tuanya untuk menuntunnya, untuk membimbingnya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, untuk memperlengkapi orang-orang Kristen menjadi pekerja pelayanan. Para pengajar-pengajar, pengajaran iman yang selama ini kita terima, kita peroleh dalam persekutuan di kategori kita masing-masing. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi kita supaya iman kita bertumbuh dalam pengenalan, dalam kasih kepada Kristus. Itu yang terutama dan itu yang terpenting. Imanmu bertumbuh, bukan hanya usia yang bertambah, tetapi iman juga harus menjadi bertambah. Tidak seterusnya seperti anak-anak, tapi akan menjadi iman yang sempurna. Ada budaya saat ini yang terus-menerus merambat di tengah-tengah gereja, yaitu yang disebut dengan budaya FOMO. Tahu budaya FOMO ya? Apa coba? Apa budaya FOMO? Takut ketinggalan. Jangan-jangan kita datang ke gereja hanya karena melihat teman kita ada di sana dan kita hanya datang ke sana untuk sekedar ikut terlibat dan tidak ikut bertumbuh. Jadi budaya FOMO itu hanya ikut-ikutan. Kalau istilah orang Batak, emena masak digagat ursa, ina masak diulang. Apa yang menjadi tren itu yang kita ikuti. Apa yang kita lihat dilakukan oleh teman kita itu yang kita ikuti. Tapi tidak menghadirkan dan tidak mendatangkan pertumbuhan dalam karakter kita. Sehingga the next level faith adalah pertumbuhan iman yang berakar kepada Kristus yang akhirnya menjadi terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pertumbuhan dalam fisik sekali lagi, tapi baik karakter, integritas, dan perilaku kita sehari-hari. Dan semuanya itu bertumbuh mengarah kepada Kristus. Itu di ayat yang ke-15. Sekali lagi, mari kita baca ayat yang ke-15 bersama-sama. Dan kita baca ayat 15, 1, 2, 3, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus. Kita tidak bertumbuh hanya sekedar fisik, mengikuti pindah jenjang, arah jenjang dari sekolah minggu ke pra-remaja, pra-remaja ke remaja, remaja ke napos. Tidak hanya ke arah itu saja kita mengikuti. Memang penting, perlu. Tidak bisa kita bayangkan kalau anak-anak Raposo ini terus-menerus ibadah sekolah minggu. Kita bayangkan ada di sini guru sekolah minggu, bisa kalian bayangkan Raposo ini nyanyi hari Minggu apa yang kereta api? Kereta apiku menuju sekolah minggu, hai kawan-kawanku, marilah ikut aku, janganlah kau lupa mau, mari bergembira.
ke gereja. Nah, bisa kita bayangkan itu. Misalnya sama kita yang ada di sini, kita ajak naik kereta api, ya kan? Itu agak unik sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu penting, perpindahan jejak secara fisik, tetapi yang terpenting dan yang terutama adalah ketika iman kita terus-menerus bertumbuh ke arah Dia. Lalu pertumbuhan iman yang seperti apa yang dimaksud dalam tema ataupun topik ibadah pindah jejak hari ini? Boleh kita baca dulu Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah? Dapat sama-sama 2, 3. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi perubahan iman itu, pertumbuhan iman itu, dia Paulus memakai kata bermetamorfose atau bertransformasi, seperti kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong dan menjadi kupu-kupu. Anak-anak pra-remaja tidak kembali imannya seperti anak-anak sekolah minggu. Anak-anak remaja tidak kembali imannya seperti pra-remaja. Anak-anak naposok imannya tidak akan sama seperti iman anak remaja, pra-remaja dan juga sekolah minggu. Sehingga yang harus kita lihat dampaknya adalah kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi bukan hanya sekedar naik kelas, contoh, bukan hanya sekedar pindah ruangan ibadah, tidak, tetapi imanmu juga bertumbuh kepada yang lebih baik. Dan the next level faith, mari kita baca Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Yeremia 31 ayat 33 dan ayat 34. Sudah? Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi. Oke, sampai di sana dulu. Berarti iman yang bertumbuh adalah seseorang yang menuliskan Taurat Tuhan, firman Tuhan, tidak hanya di otak, tidak hanya di ingatan, tidak hanya di buku tulis, tapi di dalam hatinya, di dalam batinnya. Kalau kita menuliskan firman Tuhan di dalam hati, di dalam batin, maka inilah yang akan terjadi. Baca ayat 34, 2, 3 ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikian firman Tuhan. Oke, sampai di situ saja. Kalau kita menuliskan firman Tuhan itu tidak di buku tulis, tidak di ingatan, tidak hanya di kognitif dalam otak, maka ini yang akan terjadi. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Tidak perlu kita melihat teman kita sehingga kita datang ke gereja. Tidak perlu kita melihat di flyer dulu apa temanya atau topik PA-nya sehingga kita datang PA. Tidak perlu kita lihat nama pengkhotbahnya siapa. Oh, Amang Faidal yang khotbah, nggak usah. Tidak perlu kita lihat nama pengkhotbahnya. Hari ini Amang Simon yang khotbah, aku harus datang. Kalau boleh aku duluan dari Amang itu ya sampai. Tapi kalau seseorang yang telah menuliskan firman Tuhan dalam batinnya, dia akan menempatkan ibadah itu menjadi sesuatu yang penting dan prioritas dalam hidupnya.
bukan sekedar yang penting ibadah, tetapi ibadah itu penting dan menjadi kebutuhan imannya. Di sana dikatakan tidak perlu seorang mengajar saudaranya dan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua tidak ada batas usia, tidak ada batas umur, tidak ada batas kecil dan besar, semuanya kecil dan besar mereka akan mengenal aku dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Oleh karena itu, adik-adik yang akan pindah jenjang hari ini, sudah pasti kebiasaan ibadah dan PA-mu di kategori yang sebelumnya akan berbeda jauh dengan kebiasaan ibadah dan PA di level yang baru nanti, di kategori yang baru. Kalau yang pra remaja, dari sekolah minggu naik ke pra remaja, sudah pasti akan berbeda. Dari pra remaja ke remaja, sudah pasti berbeda. Tujuannya bukan hanya PA, tapi melihat ini anak remaja sedang. Iya, melihat wanita cantik atau pria tampan, detik kali mengenal katanya. Ya. Cantik kali kayak lima katanya. Jadi apa yang abang bilang tadi, kau PA nggak hari ini? Nggak tahu. Kayak lima PA nggak ya? Bukan itu tujuannya. Kapan kalian hari ini main pusing gak ya? Bukan itu tujuannya. Tapi semuanya itu akan melebur nanti di dalam ya, adik-adik ya. Nikmatilah prosesnya dan jangan lupa bukan hanya pertumbuhan fisik yang ada di dalamnya, tetapi pertumbuhan iman menuju kesempurnaan. Dan segala hal yang kamu peroleh dalam pengajaran dalam setiap kategori nanti adalah segala sesuatunya mengarah kepada Kristus. Biarlah Kristus yang terutama dan yang menjadi prioritas dalam hidup kita dalam setiap pelayanan kita di kategori yang akan kita masuki nantinya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh mengizinkan kami untuk hadir dalam ibadah ini. Dalam ibadah pindah jenjang Smyrna, sekolah minggu, remaja, dan Naposo, gereja HKBP Palembang. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersuka cita Tuhan persekutukan di tempat ini. Biarlah melalui persekutuan kami di dalam kategori yang akan dimasuki oleh setiap anak-anakmu ini nantinya, iman mereka boleh semakin bertumbuh kepadamu di dalam kasih kepada sesama dan kasih kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk orang tua yang setia membimbing, mendampingi, mengajar anak-anak ini sehingga mereka mengenal firman Tuhan. Terima kasih kepada orang tua yang menghantarkan anak-anakmu ini ke dalam setiap persekutuan yang mereka ikuti di gereja HKBP Palembang. Berikanlah hikmat kepada setiap orang tua kami sehingga orang tua kami boleh mengajar anak-anakmu ini, membimbing mereka supaya mereka tidak hanya memperoleh pengajaran iman di dalam gereja, tapi juga di rumah sebagai sekolah pertama, gereja kecil. Biarlah rumah mereka menjadi gereja kecil bagi setiap persekutuan anak-anakmu ini, sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah, sertai kami dalam acara selanjutnya. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu mari kita sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh salam
yang kiri dan yang di kanannya. Kami kembalikan ke MC. Shalom semuanya. Masih semangat? Ibarat kata masih selesai, saat ini kita akan masuk ke sesi macam. Kiranya kita bukan hanya seremonial untuk perpindahan jenjang, tapi biarlah iman kita semakin bertumbuh juga untuk anak-anak kami semuanya, dimanapun kita bersekolah, kuliah atau bekerja, jadilah kita menjadi teladan dan saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan mewakili Dewan Koinonia. Terima kasih. Horas Madinita Salurna. Mauliate dari Dewan Koinonia, ya. Oh, teringat saya ya. Tadi kan kategori AMA kan salah satu di bawah Dewan Koinonia. Nah, AMA sedang melaksanakan perheheo. Nah, kebetulan di sini ada beberapa orang tua anak sekolah minggu. Kayaknya orang ke sekolah minggu orang tua yang pas dengan apa yang akan dilakukan oleh kaum AMA ya. Baru di hari Sabtu Amaina akan ada workshop seminar bagi orang tua, pasangan suami istri, pasangan muda berapa mau sampai 10 tahun yang usia pernikahan mau sampai 10 tahun. Siapa tahu ada di sini ya. Boleh ikut, boleh mendaftar katanya. Mendaftar kayaknya bukan karena bayar ya, bukan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari ini agak harusnya ada ceng-ceng ya. Dari Pendeta Ebenezer Abitubulo STM selaku pimpinan jemaat AKBP Palembang. Ya, Horas anak sekolah minggu. Nah, inilah. Ini terakhir kalian dibilang sekolah minggu. Ini jangan dulu langsung tidak terima ketika dikatakan sekolah minggu. Masih tetap boleh sekolah minggu. Belum seremonial ya kan? Horas sekolah minggu. Nah, gitu. Horas pra-remaja. Persoalannya selalu masalah kita itu ketika dari sekolah minggu ke pra-remaja 98% yang pindah jenjang itu tetap ada di ibadah pra-remaja. Persoalannya setelah dari pra-remaja pindah ke remaja hilang semua tanpa jejak. Karena PA remaja itu hanya belasan orang. Jadi bukan pindah lah dari pra-remaja ya ke remaja ya. Kalian ini gak usah pindah ke remaja ya. Oh iya, pra-remaja. Ini pra-remaja mau ke remaja. Banyak ini clear. Tapi banyak juga yang dari sekolah minggu ke pra-remaja. Adik-adik yang dari pra-remaja sekarang yang pindah ke remaja tetap setia ya. Yang mau berjanji kalau nggak dilepaskan tren hari ini, mau berjanji tetap setia ikut PA di remaja seperti kesetiaannya di pra-remaja ya. Jamnya aja yang bergeser menjadi pukul 17, pukul 5. Nah, adik-adik semua satu PP. Pesan saya, tetaplah setia dalam pertumbuhan imanmu, karena kecerdasan intelektual itu tidak cukup. Kalau hanya pintar di sekolah tidak akan pernah cukup memberikan sukacita kebahagiaan bagi kalian. Tapi kalau sudah memiliki kecerdasan spiritual,
kecerdasan emosi yang bisa didapatkan di dalam hubungan dengan Tuhan, maka yakinlah sukacita dan kebahagiaan akan menjadi milik kalian semua. Amin. Amin. Karena itu, rajinlah, setialah mendengarkan firman Tuhan dan ikut di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja. Amin. Amin. Tadi Juni mengatakan untuk orang tua anak sekolah minggu 0 sampai 10 tahun kita perpanjang saja, Mak. 0 sampai dengan 20 tahun. Jadi supaya kita mengikuti semua workshop yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh panitia Paheon Ama, di sana nanti kita akan mendengarkan sajian materi yang akan disampaikan psikolog dan juga ahli adat dan juga dari sudut pandang gereja. Karena itu apabila tanggal Hotima hari Sabtu tanggal 18 Juli 25 Juli pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Posoroha Hamuna akan menami dohoknya nami Parsiroh kita jengoroni saluhna Horas manhita saluhna mau niatema nan di guru sekolah minggu ya yang sudah mendampingi anak-anak ini sekian lama dan membekali dan membangun pemahaman dan pengetahuan mereka akan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk pendamping remaja, pendamping pra-remaja, Mr. Lunga-Lunga. Mana itu Mr.? Mana Alex? Nah itu dia. Jadi kalau malam dia dipanggil Alex, kalau siang dia dipanggil Ricardo. Nah jadi kalau malam dia dipanggil Alex, kalau siang dia dipanggil Ricardo. Terima kasih Bang ya atas dampingannya bersama dengan Kak Lins. Ya, dengan Kak Lins. Anak bapak kan Lince, dia itu Lince, jadi dipanggilnya Lins. Terima kasih Kak Lins atas dampingannya. Dan juga terima kasih untuk dampingan untuk remaja kepada Kak Juni Guru Anand. Terima kasih untuk pendampingan kepada Namoso oleh Pendeta Fainal Sihombi dan juga Inang Sukua Lunamaya ada di sini. Inang Sukua ada lagi apa? Ada lagi konser beliau, ada acaranya kan beliau artis Lunamaya kan seperti itu yang selalu setia mendampingi pra-remaja dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita pra-remaja ini. Oleh akhirnya dihamusudi aman doa kamina Butima Orasa. Oras. Baru tahu kalau namanya nyanyi ya. Oke, lagi konser. Yang konser sekarang Dewa di Jakabari ya. Oke. Nah, kita akan masuk dalam seremonial perpindahan jenjang dari sekolah minggu. Kak Juni akan jelaskan dulu ya. Jadi nanti adik-adik sekolah minggu yang akan menuju kategori pra-remaja, kakak-kakak guru sekolah minggu akan mendampingi ya. Nanti akan disambut di sini oleh pengurus.
disuruh duduk baru duduk. Begitu juga ketika dari pra-remaja ke remaja, yang pra-remaja akan menuju remaja berbaris ya dengan urusnya lengkap. Pengurus remaja menyambut mereka. Nanti kesepakatan apakah pendamping pra-remaja yang mandor hata atau sudah ditunjuk atau pengurus pra-remaja ya. Nanti dari pengurus remaja akan menyambut dan remaja duduk, pra-remajanya berdiri. Nah, begitu juga nanti ketika dari remaja kena poso, berarti remajanya baris dengan rapi. Nanti perwakilannya juga mandor hata minta musik, pengurus Nangkoso berdiri menyambut. Cukup jelas ya? Semoga contoh dari adik paling bungsunya langsung dapat gambarannya. Oke. Nah, Abang Andre Tobi akan menjadi pargoci, gitu ya? Oke. Nah, berarti tadi ada bisik-bisik dari kakak guru sekolah minggu. Katanya anak sekolah minggu orang 3 mau nyanyi dulu katanya. Nyanyi dulu katanya ya. Oke. Berarti nyanyinya di mana imamnya? Di kursinya atau di sini? Atau nanti aja ya setelah baris ya. Oke. Ya ada bisik-bisik ya. Lagu yang dibawakan itu jadi pesan bagi semua orang. Nanti kita terjemahkan ya. Oke, boleh baris. Anak sekolah minggu baris. Kalau kakak-kakak sekolah minggu boleh bantu arahkan. Semua kakak-kakak sekolah minggu boleh bergabung, boleh arahkan ya. Oke. Sambil menunggu mereka, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya. HKBP Huria Hatu Buahku. Ayo. Mohon kakak sekolah minggu boleh arahkan untuk baris adik-adik ya. HKBP. Ada yang bantu aku nyanyi ya, nanti marah-marah Andre. Oh ya, Kak Nice. Sehari naik pengurus pra-remaja sudah boleh di sebelah sini. HKBP Huria Hatu Buahku. HKBP Huria Hagodanganku. HKBP Huria Hagodanganku. Oke, saya serahkan kepada kakak guru sekolah minggu. Apa? Kan itu begitu. Shalom. Horas. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini atas berkat dan kasih Tuhan untuk kita semuanya, hingga pada saat ini kita bisa semuanya berkumpul dalam pindah jenjang anak-anak kita pada saat ini. Baiklah, untuk anak-anak kami baiklah, untuk anak-anak kami pra-remaja sudah siap abuna pra-remaja? Sudah siap pra-remaja? Oke. Ini kami
musik, vokal musik yang sesuai dengan anak-anak sekolah minggu. Musik Pak. Boleh salah satu dari pengurus para remaja atau siapa yang akan menyampaikan sambutan hangat bagi mereka? Shalom. Jadi kami dari Pramwaja mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Pramwaja HKBP Palembang. Kami pastinya sangat bersukacita untuk menyambut kedatangan teman-teman Pramwaja yang baru. Semoga kalian dapat bersukacita di Pramwaja dan juga dapat ikut aktif dalam partisipasi mengikuti kegiatan dan ibadah Pramwaja. Kami yakin bahwa kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam iman bersama Pramwaja HKBP Palembang. Terima kasih. Thank you Nadia Boru Manula. Ya cantik ya kakaknya, cantik ya. Suaranya juga indah ya. Oke, katanya kalian akan bernyanyi. Jadi kasih tahu dong sama sekolah minggunya. Mau nyanyi. Berarti saya serahkan kepada pelatihnya. Udah langsung. Nah, lagu ini Amanina kakak semua. Lagu ini judulnya Pasang Hama Diri Tutuhan. Beda dengan tema kita Unan Sai Boksoa Aitu Hando Nampuna Loluta. Kepada dari para remaja boleh duduk. Ada di para remaja boleh duduk dulu. Hari
semua tahu. Unang biahato, ya, unang biahato ayam do di Batak. Jangan engkau bimbang, jangan engkau gundah gulana, karena akulah Tuhanmu. Nanti beberapa remaja harus tetap setia. Nah, Kak Juni mau minta satu orang nih. Apa kesannya selama di sekolah minggu, ya? Kalau agak-agak mengerikan jangan kesal di sini ya. Yang WP-nya dong ya kan. Oke, siapa yang kata Jordan, bener nanti katanya. Immanuel Tabu Bolon ya. Oke, apa bang? Kesan abang, ini rajin gereja nih ya. Dalam 1 tahun 1-2 lah absen ya kan. Ya kan, karena ada pesta gitu ya. Apa bang kesannya selama sekolah minggu? Senang, kenapa senang? Senang karena bisa dapat banyak teman gitu ya. Itu sama temannya ya. Oke. One clap, satu tepuk untuk Immanuel. Satu lagi lah cewek ya. Nah, ada di sini yang kembar ya, Michelle dan Michela. Yang mana Michelle? Yang mana Michelle? Ini Michela. Iya. Dulu pernah salah print fotonya ya, waktu paspel. Printnya satu nama. Michelle ya. Michela, dari Michela. Michela, apa kesan selama sekolah minggu? Michela ya, Michela ya berarti. Bilang kau Michela tadi. Memang bebas kan? Michelle, oke. Apa kesan selama sekolah minggu? Senang punya teman dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, boleh satu tepuk untuk Michelle Marpau ya. Oke, nah kali ini ibadah pindah jenjang kita kali ini panitianya itu kategori Naposo atau seksi Naposo. Maka seksi Naposo sudah menyiapkan sertifikat. Wah, tapi sertifikatnya nggak bisa dibawa ke bank ya. Nggak bisa juga untuk interview kerja ya. Tapi nanti yang akan diserahkan adalah perwakilan saja. Nanti yang lain pasti tagih aja kepada Ketua Naposo Kak Bita Bohmanado ya. Nanti tagih bagi yang lain. Maka perwakilan yang akan kita minta adalah perwakilan sekolah minggu menuju para remaja yang perempuan, Sonia Amelia Boru Siburia. Perwakilan sekolah minggu yang laki-laki, Jonathan Mondro Silondo. Boleh dong keduanya ke depan sini, Sonia kau sebut nanti. Oke, ini Sonia Boru Siburia. Dia punya abang yang ganteng, pegang merah ya. Oke, minta dengan kasih Abang Pendeta Final untuk memberikan sertifikatnya. Aduh, kesesat. Oke, boleh berfoto bersama kami di tengah mereka. Yang lain boleh pose-pose juga. Ya, mana tahu Abang Willy, abangnya Sonia berbaik hati foto semua ya. Iya, tutup tangan lo, iya. Oke, terima kasih untuk Pendeta Final. Terima kasih untuk Sonia dan Jonathan Mondo. Dan ternyata bukan cuma sertifikat apa. Ada kakak Firman pegang hadiah. Berarti itu nanti untuk semua. Maka Kak Juni akan minta seorang sebagai penerimanya. Siapa ya yang paling rapi berdirinya berarti? Ya kan? Oke. Yang selalu
Nah, sambil beberapa pengurus remaja membagikan welcoming drink, oh salah, bukan welcoming drink, welcoming apalah namanya itu ya, welcoming snack. Oke, siap-siap anak-anak yang dari pra-remaja menuju remaja, boleh siap-siap menggunakan rulusnya, langsung berdiri di sebelah sini nanti. Oke, siap-siap juga dari pengurus remaja, boleh menyambut di sini. Oke, yuk langsung yuk pra-remaja ke sini, yang kelas 10 tahun ajaran ini, bos. Sudah jenjang SMA ya. Oke, langsung ditutup barisannya ya. Ini apa? Masa lah? Masa lah? Remaja. Beliau masuk. Nama maju. Apa anggota. Oke, boleh dong lagunya bukan sembarang pekerja Kristus yang mulia. Sambil ya, telah lama ku cari-cari teman hidup. Salah. Maka hidup yang lebih pasti. Udah lama sih. Oke. Kak, mikrofonnya ya. Telah lama ku cari-cari. Langkah hidup ya, bukan teman hidup. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Yesus panggilmu menjadi saya serahkan kepada pendamping atau pengurus pra-remaja. Shalom untuk kita semua, untuk abang-abang Remonia sekaligus alumni pra-remaja. Di sini rombongan di sebelah Bang Alek adalah calon guru sekolah minggu 10 tahun yang akan datang. Diharapkan rombongan ini bisa terus menjaga kesetiaannya di dalam bersekutu di kategorial yang akan ditempatinya nanti ya. Minggu depan sudah ibadah di Remodia. Oh besok ya? Besok berarti malam ini harus move on dari Bang Alek. Dan semoga abang-abang Remodia bisa menerima kami dengan baik, bisa tetap menjaga kerukunan, persekutuan yang solid, dan nanti bisa terus mengadakan kegiatan bersama yang lebih baik untuk pemulihan Tuhan. Dan untuk menyambut, mengantarkan pasukan calon Remodia, kami meminta Amang permusik. Langsunglah pasang musik yang enak-enak.
Oke, maaf, lupa aku ya. Siapa yang akan menyambut ini? Apakah Abang Nara ganteng? Oh, enggak katanya. Ya, oke. Horas mali tak selalu ya. Sikit-sikit lah tengok teks saya. Pak Ide kita mengalami orang itu di badan naso asal Tuhan asrapot kita di angka partikian Banyak itu. di kamu angka adik-adik kami Sagarion imam hari istimewa di kamu sedih hari jenjang kami segenap keluarga Remo di Akal di Palembang mengucapkan selamat bergabung di Remonia. Di remaja inilah kalian membentuk iman kalian semakin dewasa, di masa peralihan kalian dari remaja menuju remaja. Kita lihat mama papa kita di sini hadir untuk menyaksikan iman kita menjadi dewasa. Jangan pernah kecewakan orang tua, jangan pernah kecewakan orang-orang yang kita sayangi. Ya Musli, selamat bergabung sekali lagi. Anda, Yosafat Sinaga. Mengerti nggak tadi kata-katanya? Ya, berarti kalau nggak ngerti nanti chat abang itu. Bang, oke, urus Remonia silakan dulu. Oke, sama kayak yang tadi ya. Kak Juni mau minta perwakilan cewek-ceweknya. Apa sih kesan selama di Praremaja HKBP Palembang? Yang punya adik di Praremaja, nama adiknya Jafir Marpau. Iya, kakaknya Esra Marpau. Capek. Ibadahnya juga Goyang-goyang gitu tak ada sampai sekolah minggu lebih baik lah daripada sekolah minggu. Maksudnya tuh menyenangkan karena insya Allah bilang lebih baik daripada sebelumnya. Kami baru juga loh. Bagus, oke, jangan terpaksa. Oke, yang cowoknya udah duduk semua, kepala cowok ini duduk semua. Justin. Kak Juni mau pilih. Justin. Oke, yang Christian Banjar Nahor. Apa kesannya selama di Kota Mikael kena koran? Kau udah dibuat, udah aja. Kamu karena agak tinggi inan dari sana ya. Oke, Christian Banjar Nahor. Apa kesan selama di Praremaja? Atau kurang berkesan karena nggak ada apa? Iya, ada cewek kan? Oh, enggak dapat. Ayo nanti aja berarti. Oke, apa kesannya bang? Seru. Karena dapat banyak teman. Seru, banyak teman, jadi pengurus. Ada yang paling seru buat dia? Iya, Joel, Mika. Seru karena alasannya ke gereja PA tapi bermain game bersama di rumah Pargodungan, ya kan? Oke. Nah, kakak-kakak dari pengurus Naposo sudah mempersiapkan sertifikat. Nah, Kak Juni akan memanggil perwakilan yang menerima. Nanti semua
mobilisasi perwakilannya untuk pra remaja menuju Remodia, perwakilan perempuan Nasya Siregar, dan perwakilan laki-laki, curang ini, kok Siregar dua-duanya, Justin Siregar, dua-duanya. Ini ada nggak sentuh warga Siregar? Nggak ada ya? Belum ada. Nanti calon sentuh katanya tunggu Siregar. Oke, minta dengan kasih Inang Sintola Asmeda untuk memberikan sertifikatnya. Bagi enggak? Oh. Oke, foto Kak Inang bersama mereka. Yang di belakang sini juga katanya. Kita lihat juga. Foto bit. Baju begemtet lah kalau ya. Ayo, tangan bergoyang ini. Oke, terima kasih Inang Asmeda. Justin sama Nasya boleh kembali ke posisi berdirinya. Nah, tak kalah juga dapat juga hadiah dari kakak Noposo. Maka yang akan menerima adalah yang sudah berdedikasi menjadi pemusik sejak sekolah minggu dan ketika pra remaja juga menjadi pemusik, yaitu Rahel Borun Tobi Sinaga. Iya, lupa tiba-tiba. Oke, Kak Firna akan memberikan. Cantik. Bentar Kak. Ya. Sudah belum? Ikuti langsung Vito. Iya, ada apa ini dengan Rahel? Gimbal yang grogi kamu kan? Oke, thank you. Dan silakan. Ada welcoming kan dari Remodia nggak ada ya? Oh ada itu kakak Nagita berupa kabar. Oke, silakan menuju ke sana. Terima kasih sudah sah menjadi anak remaja oke di hadapan Allah. Oke, kita akan masuk di dalam sesi seremonial yang terakhir. Siap-siap yang remaja yang mau kena poso boleh siap-siap, boleh ulosnya dipersiapkan. Oke, mungkin lagunya kali ini adalah Kereta Apiku karena tadi semangat kali remaja menyanyikannya ya. Jadi yang dari remaja akan menuju Naposo boleh di sebelah sini. Rombongan Filia dan kawan-kawan boleh sebelah sini. Nanti pengurus Naposonya sebelah sini. Sambil mempersiapkan kita nyanyi Kereta Apiku. Aduh. Balik. Sebelah sini remajanya, sebelah sini Naposonya. Nyari kok dulu. Kortela. Kali jalan dulu ya. Tapi bagaimana? Aduh, aku harus panggil orang Baginda Siregar ini.
musik ya. Lupa penolong. Dipo Siregar ya. Oke, saya serahkan ke siapa ini? Iya. Andre. Please, ngeri ya? Shalom, Ina, kakak abang, dan adik-adik teman-teman semuanya. Ini kami, Remonia, yang hendak berpindah jenjang ke Raposo. Kami harap kehadiran kami diterima. Musik para yang kena dengar. yang melanjutkan studinya keluar kota bahkan ke luar negeri ya. Jadi ya memang yang stay di sini jangan lupa untuk tetap aktif ibadah dan pelayanan di Persekutuan NHKBP Palembang. Sebelumnya aku mau tahu kalau misalnya NHKBP Palembang ini memiliki persekutuan anak komisariat yang tergabung dengan NHKBP Palembang. Jadi teman-teman dari remaja maupun apostol dapat bergabung ke komisariat berdasarkan unitnya masing-masing. Aku sebutin yang pertama itu komisariat Nazaret dari unit 1, 2, 3, dan 13, komisariat Getsemani dari unit 6 dan 22, komisariat Gozen dari unit 9, 10, 19, dan 20, komisariat Harmoni dari unit 11, 15, 16, dan 17, komisariat Moria itu dari unit 12 dan 14, komisariat Jerusalem itu dari unit 4, 5, dan 20, komisariat Bethlehem itu dari unit 7, 8, dan 18, serta NHKBP Palembang memiliki persekutuan
cek ombak dulu ya. Udah langsung tahu dulu ya. Aku berapa aku komisariat apa. Oke, yang paling tegak berdiri nih ya. Oke, komisariat apa Bang Andre? Oke. Coba lagi ya. Udah tahu belum? Ada yang belum tahu? Jonathan, komisariat apa itu? Yerusalem, ngeri ya, Yerusalem. Gua kan nanti lupa soal. Oke, nah Kak Juni mau minta satu dong sebagai perwakilan apa kesannya ya, kesan sebagai bagian dari Remodia remaja oke di hadapan Allah. Oke, nampak contohnya semua pemuda lagu tinggi Bang Christian. Oke, Bang, apa kesan di Remodia, Bang? Seru di Remodia, ada PA-PA-nya, PA yang spesial. Jadi yang masuk ke Remodia nantikan ya keseruan PA-PA spesial daripada minggunya. Oke, untuk menerima sertifikat perwakilan laki-laki itu ada siapa ya? Matthew Valentino Nathanael Sitompul, dan perwakilan yang perempuan Filia Priscilia Lumbandol. Woi, dua-duanya ini anak Sri Coy. Siapa? Yang satu ahli hukum, yang satu ibu dokter. Ya. Oke, kita dengan kasih amal pendeta Ebenezer lebih dulu boleh memberikan sertifikatnya. Foto bersama dulu, Amang di tengah-tengah, kami juga ikut di foto yang di belakang, rapi-rapi guys. Oke, 1, 2, 3. Oke, Amang pendeta itu boleh kembali, dia kembali ke tempat berdirinya. Nah, tetap dapat hadiah ya. Oke, tetap dapat hadiah. Dapat hadiah yang mendapat hadiah berarti perwakilan yang akan menerima kayaknya memang jadi nanti sekolah kedinasan yang sangat siap sekali berdirinya ini. Maka minta Andre siap? Siap? Maju 3 langkah ke depan. Jalan. Yang lurus. Oke, Bang Andre akan menerima hadiah dari Kakak Firna. Serang kanan. Oke, udah dulu. Kalian senang ya lama-lama dikasih kode sama Andre. Nah, ada kakak dari Naposo memberikan kenang-kenangan dan juga bukan kenang-kenangan, welcoming ya. Tapi adik-adik pengurus Remodia memberikan kenang-kenangan. Oke, silakan menuju ke sana. Thank you semua. Boleh ke sana ya. Dari Kak Gita itu welcoming, dari Gita dan dari Kak Gita dan Esther itu kenang-kenangan ya. Oke. Oke, kita sudah melakukan seremonial dari sekolah minggu ke pra-remaja ke Remodia, remaja oke yang depan Allah, dari Remodia
yang akan kita bawa ke rumah kita masing-masing. Karena itu kita akhiri ibadah pindah jenjang kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kasihi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sukacita yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu pada sore hari sampai dengan malam hari ini. Kami telah melaksanakan ibadah pindah jenjang bagi anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Palembang, pra-remaja, remaja, dan juga Naposo. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan hidup anak-anak kami ini Tuhan, supaya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, dan juga mengikuti nasihat yang disampaikan oleh orang tua mereka kepada mereka. Berkati mereka dalam setiap proses pendidikan mereka di sekolah dan juga di perkuliahan. Berkati juga orang tua yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya ini Tuhan, supaya mereka tetap Engkau berkati. Berkat yang berkelimpahan menjadi milik mereka, dan pada akhirnya anak-anak kami ini dapat meraih apa yang mereka cita-citakan. Ya Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan rekan kami sepelayanan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di sekolah minggu, pra-remaja, remaja, dan Naposo. Kiranya Engkau yang memberikan sukacita bagi mereka semua Tuhan, supaya kerajinan mereka tidak kendor, tapi biarlah roh mereka menyala-nyala untuk melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu ini, HKBP Palembang ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati setiap pengharapan mereka Tuhan, supaya kami tetap bersukacita dalam mempersembahkan diri kami untuk melayani Engkau. Gereja-Mu juga melalui adik-adik kami Naposo Bulung yang menjadi tuan rumah untuk acara hari ini, menyediakan makanan dan minuman yang akan kami santap sebentar lagi. Kiranya Kau memberkati makanan itu supaya menjadi sumber kekuatan bagi tubuh kami. Kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.